Perkenalkan diri, nama Fikri Madinatara Putra, nomor absen 16 angkatan 7. Di sini saya akan membahas isu aktual yang terjadi di instansi Kantor Imigrasi Kelas 3 Non-TPI Palopo. Kantor Imigrasi Kelas 3 Non-TPI Palopo adalah satuan kerja yang berada di naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Saat ini, Kantor Imigrasi Kelas 3 Non-TPI Palopo memiliki sumber daya manusia yang berjumlah 35 orang, terdiri dari 3 struktural, 6 JFU, dan 26 JFT. Jika dikategorikan berdasarkan seksi, maka terdiri dari 6 orang di bagian TU, 11 di bagian seksi TI Intel Dakim, dan 18 seksi pelayanan Verdopim. Namun walaupun kantor imigrasi Palopo mempunyai kedudukan di kelas 3, pemohon yang melakukan permohonan paspor cukup banyak, sehingga kerap kali keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya manusia menjadi hambatan. Pemohon paspor di kantor imigrasi Palopo sendiri mempunyai kisaran perharinya 60-100 orang per hari. Dalam menghadapi pemohon yang menumpuk dan ditambah banyaknya masyarakat yang awam terkait aturan permohonan paspor, sehingga kerap kali masih banyak masyarakat yang kebingungan saat berada di kantor imigrasi Palopo, sehingga banyak pemohon yang mengetahui jika paspornya hilang maka perlu dilakukan BAP. Selain petugas sering kewalahan dalam menghadapi pemohon tersebut, kuantitasnya masih banyak dan masih banyak yang awam terkait regulasi yang ada. Analisis yang saya pakai dalam permasalahan ini adalah analisis SWOT. Berdasarkan kekuatan kantor imigrasi Palopo sendiri mempunyai solidaritas dan rasa kekeluargaan yang baik, karena mayoritas pegawai yang sudah ada bergabung dari awal pembentukan kantor imigrasi Palopo. Karena faktor itu juga sumber daya manusia yang ada mempunyai komunikasi yang baik satu sama lain, karena sudah mengenal satu sama lain dalam waktu yang lama. Jika berdasarkan kelemahan, kantor imigrasi Palopo memiliki sumber daya manusia yang terbatas. Selain itu, sarana prasarana yang ada seperti fasilitas seperti gedung dan komputer juga masih minim, sehingga cukup menghambat pelayanan paspor yang ada. Jika berdasarkan peluang, kantor imigrasi Palopo akan bertambah jumlah pemohon paspor ke depannya, karena maraknya warga Palopo yang berprofesi sebagai pelaut, serta bertambahnya potensi kantor imigrasi Palopo menjadi kantor imigrasi kelas 2. Berdasarkan ancaman makin bertumpuknya pemohon paspor yang ada, karena jika pemohon paspor terus bertambah, maka akan menambah potensi ketidakpercayaan masyarakat apabila permohonan paspor berlangsung lambat. Rekomendasi yang ditawarkan peserta latsar yaitu 1. Penyegaraan realisasi kenaikan kelas agar memudahkan pertambahan dan pembaharuan sarana prasarana di kantor imigrasi Palopo. Yang kedua, melakukan penambahan SDM agar memudahkan proses pelayanan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalam.